Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak user yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan pemahaman saya tentang materi sensor dan transducer. Yang pertama saya akan jabarkan di sini yaitu tentang sensor. Sensor sendiri merupakan sebuah komponen atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan energi-energi lain yang ada di alam semesta ini. Nah, contoh dari sensor yang paling sederhana adalah seperti kamera, ya. Kamera sebagai sensor penglihatan. Lalu dalam tubuh kita terdapat sensor yang menempel, ya, seperti misalkan telinga, ya. Telinga sebagai sensor pendengaran, lalu kulit sebagai sensor peraba dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, sensor berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama itu ada sensor termal atau sensor suhu, di mana sensor ini mendeteksi adanya perubahan suhu dalam suatu benda atau mesin. Nah, yang kedua itu ada sensor mekanis. Sensor mekanis itu merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan gerak, ya. Yang ketiga ada sensor optik atau sensor cahaya. Fungsinya untuk mendeteksi adanya cahaya yang masuk dalam sebuah sensor, ya. Yang selanjutnya ada sifat-sifat sensor dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sensor aktif. Sensor aktif merupakan sensor yang memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi suatu besaran bukan listrik ke besaran listrik. Contoh dari sensor aktif itu termokouple, fotodioda, ya, piezoelektrik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada sensor pasif. Sensor pasif merupakan kebalikan dari sensor aktif, di mana sensor pasif ini tidak memerlukan bantuan sumber energi untuk melakukan konversi sifat-sifat fisik atau kimia, ya, ke besaran listrik. Itu merupakan sensor pasif, ya. Jadi ada 2, ada sensor aktif dan sensor pasif. Untuk contohnya sendiri, sensor pasif itu seperti mikrofon, ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya penjabaran selanjutnya itu ke klasifikasi sensor berdasarkan penggunaannya. Sensor dibedakan menjadi beberapa bagian, ya. Yang pertama ada sensor akselerometer. Sensor akselerometer di sini berfungsi sebagai pendeteksi perubahan posisi, kecepatan, percepatan maupun kemiringan suatu benda. Nah, yang kedua ada sensor cahaya. Sensor cahaya di sini berfungsi untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai permukaan suatu benda, ya. Itu merupakan sensor cahaya. Nah, yang selanjutnya ada sensor suara, ya. Sensor suara merupakan sebuah sensor yang berjenis analog yang biasa digunakan untuk merasakan tingkatan suara, ya. Yang keempat ada sensor tekanan, ya. Sensor tekanan merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur, ya, untuk mengukur jumlah tekanan
yang diterima oleh suatu benda atau suatu sensor ya. Yang kelima adalah sensor suhu, di mana sensor suhu ini merupakan sebuah sensor yang mendeteksi adanya perubahan suhu ya dalam alat-alat elektronika yang berfungsi untuk merespon perubahan temperatur di sekitar komponen-komponen tersebut. Nah, yang selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ini merupakan sebuah perangkat ya yang digunakan untuk mengukur jarak serta kecepatan suatu benda ya. Yang selanjutnya yang saya akan jabarkan yaitu tentang transducer ya. Setelah kita tadi membahas tentang sensor, selanjutnya kita akan membahas tentang transducer. Nah, transducer merupakan sebuah piranti atau perangkat yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain ya. Bentuk-bentuk energi bentuk-bentuk energi tersebut diantaranya seperti energi listrik ya, energi kimia, energi biologi maupun energi mekanikal ya. Ada pula bentuknya energi elektromagnetik ya, energi cahaya maupun energi akustik ya atau bunyi. Nah, untuk transducer sendiri dibagi menjadi beberapa tahapan ya. Ada yang namanya tahapan input ya. Contoh dari transducer input itu mikrofon, lalu masuk ke control system. Control system di sini biasanya berupa amplifier ya. Terus ada outputnya. Outputnya biasanya berupa loudspeaker atau speaker aktif. Nah, masukan transducer itu berupa sensor, sedangkan keluaran dari transducer biasanya berupa aktuator ya. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsinya transducer terbagi menjadi dua jenis, yaitu transducer input dan transducer output. Nah, transducer input itu berarti fungsinya untuk mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik ya, menjadi sinyal listrik. Contoh dari transducer input, contohnya seperti mikrofon ya. Yang selanjutnya ada transducer output ya. Transducer output biasanya fungsinya itu merubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Contohnya seperti loudspeaker atau speaker aktif. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi sensor atau transducer berdasarkan pengubah energi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah self generating transducer atau disebut juga dengan transducer pembangkit sendiri. Transducer jenis ini tidak memerlukan bantuan energi lain sebagai pembangkitnya, sedangkan ada yang disebut dengan external generating transducer. Berarti transducer ini memerlukan bantuan energi lain untuk melakukan atau menjalankan sistem transdusernya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan untuk pengertian sensor dan transducer serta sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh sensor dan transducer. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.